Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Kelompok Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Saudari Febriana Andriani Putri. Yang kami hormati Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Saudara Muhammad Ibnu Rahmata, serta hadirin yang berbahagia. Sejenak marilah kita tuangkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur dan memberi kita umur, sehingga atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kita dapat berkumpul dalam kesempatan pada pagi hari ini. Sholawat bertangkai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang kita jadikan suri tauladan, syafaatnya kita nantikan. Tidak lain dan tidak bukan beliaulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian dalam acara Roadshow Mahasiswa Berprestasi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, perkenalkan, saya Dina Dewi Utami yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dengan susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, sambutan-sambutan, materi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Raudatul Adiyah. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Hablillah alaikum fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwan. Wa kuntum wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran dapat memberikan keberkahan baik kepada pembaca maupun kepada kita yang mendengarkan.
memasuki acara selanjutnya, yaitu mendengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Pasha, mohon maaf, kayaknya belum ada suaranya.
Yang berbahagia, memasuki acara yang yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Saudari Febriani Andriani Putri, disilahkan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi bahwa di sini saya selaku wakil ketua dari Komapres dan ketuanya itu adalah Revan sendiri gitu. Jadi di sini saya mewakili teman-teman Komapres yang lain untuk memberikan sepatah dua patah kata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga sebuah rasa hormat yang sangat besar bagi kawan-kawan dari BEM FAI, dari Mas Ibnu selaku Ketua BEM FAI UMY, dan juga terima kasih kesediaan kawan-kawan dari FAI telah bersedia memberikan dan meluangkan waktu hari ini untuk mendengarkan roadshow dari teman-teman Komapres UMY. Besar harapan kami, teman-teman dari FAI nantinya di Komapres selanjutnya atau di Pilmapres selanjutnya itu akan jauh lebih banyak lagi kandidat-kandidat yang mendaftarkan diri. Dan for your information, boleh dibilang dari semua fakultas di UMY kayaknya yang untuk tahun ini FAI paling banyak gitu. Paling banyak anggotanya ada 4 orang. Sementara yang lain ada 1 sampai 3 FAI tahun ini yang paling banyak gitu. Dan semoga nanti setelah adanya roadshow Mapres ini, harapan kami bisa jauh lebih banyak lagi dari segi kualifikasi teman-teman FAI yang terdaftar di Pilmapres dan menjadi Komapres selanjutnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini menjadi speaker untuk menyampaikan beberapa materi dan mendorong semangat untuk teman-teman FAI, dan semoga teman-teman semua nanti bisa mencuri sebanyak-banyaknya ilmu dari mereka, melihat sepak terjang dan perjalanan mereka di UMY seperti apa hingga menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Silahkan nanti teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya, jangan pernah malu. Saya yakin teman-teman yang menjadi speaker hari ini, mereka juga tidak pelit berbagi ilmu, malah semakin senang ketika ada yang bertanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Febriana Andriani Putri atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Saudara Muhammad Ibnu Rahmata, disilahkan. Bismillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Komapres UMY, Saudara Revani Aziz, yang saat ini juga akan menyampaikan, akan memandu acara roadshow kita pada hari ini menjadi moderator. Terus juga Wakil Ketua Komapres, Mbak Febriana Andriani, yang sama-sama hadir juga. Wakil Gubernur saya, Fahmi Hakim, dan teman-teman yang menyempatkan hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
pada siang yang sangat cerah ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di acara Roadshow Film Komapres ya, Komapres yang diadakan secara virtual gitu. Walaupun teman-teman kita terpisahkan antara jarak dan waktu, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari acara kita pada siang hari ini. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Teman-teman sekalian, kami dari BEM FIWMB sangat menyambut hangat dari teman-teman Komapres yang sudah mengadakan roadshow ke fakultas kami gitu, ke FAI. Walaupun nanti yang bakal ngisi juga teman-teman dari FAI gitu. Ada Syakira, kelihatannya ada Mbak Alifa, Rafida dan teman-teman yang lain. Di sini tadi ada juga Pasha ya. Pasha itu jadi apa, teman-teman? Ini juga teman saya gitu, seperti itu. Jadi kalau saya rasa ini bukan hal yang baru terkait dengan roadshow-nya teman-teman dari Komapres untuk FAI gitu. Mudah-mudahan silaturahmi yang sudah kita jalin mudah-mudahan tetap diteruskan untuk kedepannya, dan harapan-harapan untuk terusnya adanya teman-teman Mapres yang dari FAI mudah-mudahan kedepannya tambah banyak juga teman-teman. Yang perlu kita ketahui kalau tidak salah ya, Mapres itu yang dari FAI itu baru tahun ini gitu. Kemarin kita usahakan agar teman-teman yang mempunyai kesempatan untuk bisa berkompetisi di Mapres, film Mapres kemarin, kita usahakan untuk mencoba walaupun tidak juara, setidaknya kita udah, teman-teman sudah juara di hati teman-teman FAI gitu, sudah mencoba dan ya mudah-mudahan besok ada rezeki lah ya, ada kesempatan untuk sama-sama untuk berkompetisi lagi gitu. Besar harapannya juga teman-teman sudah membawa pengalaman, pengetahuan terkait dengan mahasiswa prestasi. Besar harapan untuk itu disebarluaskan kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau misalnya kita cuman hanya untuk diri kita, tentu juga sangat disayangkan seperti itu. Tapi kalau teman-teman hadirnya sekarang bisa menebar itu kepada teman-teman yang lain, alangkah baiknya dan alangkah bangganya kita gitu. Misalnya teman-teman itu menyebarkan kepada teman-teman yang lain. Untuk itu teman-teman mungkin permintaan maaf juga, misalnya partisipasi dari kita tidak sesuai dengan harapan kita bersama, mungkin hari siang, mungkin banyak godaan, tidur dan sebagainya teman-teman mahasiswa seperti itu. Permohonan maaf dari kami, terutama dari BEM FIWMB. Dan ucapan terima kasih sekali lagi, teman-teman sudah mengadakan roadshow untuk ke FAI, dan sebagai bentuk menjalin silaturahmi sama teman-teman FAI. Untuk itu, teman-teman, saya juga sampaikan tetap jaga kesehatan di tengah kondisi saat sekarang. Kita tidak tahu betapa berharganya kesehatan pada saat sekarang ini, seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Salam cinta, salam perjuangan. Bergerak bersama membawa perubahan billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Ibnu Rahmata atas sambutannya. Nah, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, Roadshow Mahasiswa Berprestasi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, nantinya acara inti ini akan dimoderatori oleh kakak kita, Kak Revani Aziz. Beliau merupakan mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2018
dan merupakan ketua dari kelompok mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah moderator kita, Kak Revani Aziz. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Dinar. Ini Dinar kalau di mana-mana jadi MC, vibes-nya selalu charming dan positif ya. Selalu ada regenerasi public speaker yang hebat dari FAI. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Mas Ibnu, juga wakilnya Mas Fahmi, beserta jajaran dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa yang lain. Saya lihat tadi ada Mbak Naya, kemudian juga ada siapa lagi tadi yang gabung ini dari BEM. Ada banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang juga saya banggakan, Ibu Wakil tadi, Bu Febriani Andiani Putri, Ibu teman-teman juga dari Komapres yang saya banggakan, serta partisipan yang sempat hadir pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, tadi ada yang menarik yang disampaikan Mas Ibnu Rahmata ya. Jadi memang tahun ini itu tahun perdananya FAI mengikuti ajang Pilmapres. Jadi walaupun perdana, sebenarnya secara persiapan FAI ini yang paling duluan dari teman-teman fakultas lain gitu. Jadi kemarin setelah gabung di Komapres, kita bertukar cerita, ternyata FAI itu yang paling duluan. Sudah yang paling duluan, ternyata yang seleksi di tingkat fakultasnya juga secara teknis itu dilaksanakan gitu. Nah, cuman ya memang kita belum berkesempatan untuk menjadi juara tahun ini ya, Syakira, Alifa. Cuman nggak apa-apa, kan perdana gitu. Yang jelas, kalau tradisi ini sudah mulai dibangun, insya Allah nanti ke depannya teman-teman generasi setelah kita itu bisa kita bimbing dan bisa kita arahkan sehingga nanti FAI bisa jadi mapres selanjutnya kan. Amin, amin. Baik, teman-teman, seperti yang disampaikan Mbak MC tadi, tugas saya pada siang hari ini adalah memandu acara kita. Sudah ada 3 speaker hebat yang hadir bersama kita pada siang hari ini. 3-tiganya adalah perempuan. Ini membuktikan bahwa di FAI tidak ada ketimpangan gender ya. Bahkan yang mendominasi mahasiswa berprestasi itu dari teman-teman putri sendiri gitu, dari teman-teman perempuan. Ini ada sangkut pautnya, berarti memang FAI tidak ada ketimpangan gender dan kita sangat menghargai di sini. Baik, teman-teman, ketiga speaker kita hari ini ada Mbak Syakira, terus ada Mbak Rafida, juga Mbak Alifa. Mungkin untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada Mbak Rafida dulu. Saya ingin mengkonfirmasi dulu, Mbak Rafida udah gabung belum? Halo Mbak Rafida. Halo Mas Revan. Oke, Mbak Rafida udah gabung. Sebelumnya teman-teman, saya ingin memperkenalkan Mbak Rafida dulu. Oh maaf, ini Mbak Alfianya udah gabung belum ya? Udah Kak. Oh iya, sorry. Ini di Zoom saya soalnya tidak terlihat tadi. Maaf Mbak Alfia. Oke teman-teman, jadi hari ini ada 3 speaker dari FAI, kemudian ada 1 keynote speaker dari Mapres yang kemarin pada Pilmapres menyabet juara 2 Mapres UMY, yaitu Mbak Alfia Amalia. Mohon maaf Mbak Alfia, tadi di Zoom saya nggak kelihatan soalnya. Bentar ya Mbak Fia. Mbak Fia ini posisinya lagi di mana Mbak? Saya di kosan Mas. Oke, kabarnya sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, saya ingin perkenalkan dulu. Ini nama lengkapnya Mbak Alfia Amalia, asalnya dari Tanah Toraja. Waduh, jauh sekali Mbak ya. Ada begitu banyak prestasi yang pernah diraih oleh Mbak Alfia Amalia. Yang terbaru kemarin
juara 2 di Pilmapres UMY, kemudian di bidang kepenulisan kemarin second year pharmacy student. Bentar Mbak, saya lihat dulu. Masih menjadi penulis, tapi semangat sampai sekarang, katanya begitu di CV-nya. Kemudian beliau juga menjadi member of Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari 2013 sampai sekarang, anggota IMM juga dari 2019 sampai sekarang. Mbak Alfia juga sebagai editor dan member of Pharmacy Islamic Student Club, Department of Pharmacy Muhammadiyah University of Yogyakarta. Kemudian juga menjadi member of Halal Division, Islamic Research Pharmacy Student Club. Kemudian juga menjadi member of Anti-Cancer Research Team, Department of Pharmacy. Kemudian juga menjadi Treasures of Komunitas Olimpiade Matematika dan IPA di UMY 2021 sampai sekarang. Mbak Alfia pernah menjadi delegasi di acara WHO Council Online Distancing Model United Nations 1.0 2020. Kemudian juga menjadi delegasi di UNHCR Council Fengmian Model United Nations. Kemudian International Youth Ambassador of International Youth Diplomatic Empowerment Summit 2020 juga, bahkan mendapatkan award as the most outstanding ambassador. Ini luar biasa ya, banyak sekali ininya. Selain itu, Mbak Alfia juga pernah menjadi delegate in Islamic Conference of Health Minister Council, First Model Organization of Islamic Conference of ICYF Indonesia 2020 juga, bahkan mendapat award as honorable mention. Mbak Alfia juga menjadi Director of Ambassador at Global Youth Empowerment Moon 1.0 2020. Jadi itu beberapa prestasinya. Untuk lebih jelas mengenai cerita dan pengalaman yang pernah dilalui, saya persilakan kepada Mbak Alfia Amalia. Baik, terima kasih banyak Mas Revan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari DEN FAI, teman-teman Komapres, dan teman-teman lain yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya boleh minta tolong share screen. Baik, terima kasih banyak Mas Asya. Jadi perkenalkan, nama saya Alfia Amalia. Saya angkatan 2019 dan saat ini sedang belajar di Department of Pharmacy, jurusan farmasi di FKIK, dekat sama FAI. Dan di sini saya akan mewakili teman-teman untuk sebatas sharing terkait perjalanan selama menjadi Mapres. Sebelumnya di sini saya jujur saja kemampuan public speaking-nya terbatas, jadi kalau misalnya nanti ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, mungkin boleh dilengkapi atau disempurnakan oleh teman-teman Mapres yang lain. Mungkin boleh di next. Oh, yep. Oke, jadi sebenarnya menjadi apa sih sebenarnya Mapres itu? Apakah Mapres itu terbatas kepada keikutsertaan kita dalam Pilmapres? Nah, di sini saya mengutip beberapa quotes dari dua Mapres utama UMY tahun 2020 dan tahun 2021. Yang pertama itu Mas Syafiq Rizqullah. Beliau mengatakan bahwa menjadi Mapres adalah menjadi yang paling berusaha dan yang paling berjuang. Kemudian dari Mbak Anissa Sopiah, dia Mapres utama kita di tahun ini, beliau mengatakan bahwa Mapres adalah mahasiswa biasa yang pandai mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan bagaimana ia mendefinisikan mahasiswa yang ideal. Jadi di sini itu tidak terbatas mahasiswa yang kemudian ikut Pilmapres ataupun yang mungkin prestasinya paling banyak, tidak terbatas kepada orang yang mahasiswa yang rajin ikut konferensi, yang rajin ikut lomba dan lain-lain. Tetapi adalah orang yang kemudian dia itu bisa memaksimalkan diri untuk berkontribusi dan memberi peran dalam bidangnya masing-masing, baik yang memperoleh validasi dari kegiatan di Pilmapres maupun tidak, seperti itu.
Nah, akan tetapi tentu saja akan ada privilege yang lebih untuk mereka yang kemudian ikut terlibat dalam Pilmapres dan juga yang sebatas berprestasi tapi tidak terlibat dalam event tersebut. Nah, untuk privilege-nya nanti itu mungkin bisa disampaikan di slide yang selanjutnya. Mungkin bisa di next. Nah, jadi sebelumnya Pilmapres kita harus tahu dulu nih sebenarnya Pilmapres itu apa. Nah, Pilmapres itu adalah kegiatan kompetisi untuk memberi penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi, entah itu di bidang akademik, di bidang ataupun di bidang-bidang non akademik, baik sosial, seni, olahraga, entrepreneurship dan sebagainya. Dan kemudian Pilmapres ini bukan puncak, menurut saya sendiri itu bukan puncak dari perjalanan kita sebagai mahasiswa, tetapi gerbang menuju Komapres dan juga proses-proses berikutnya, di mana di Komapres ini kita nanti akan mendapatkan pelajaran dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Dan terpilih di untuk menjadi bagian dari Komapres itu menjadi kesempatan yang sangat besar agar kita nanti bisa berkontribusi dan memberikan inspirasi ke teman-teman yang lain. Gitu. Mungkin boleh di next. Nah, apa sih yang kemudian akan kita dapat di Pilmapres selain apresiasi dan juga privilege-privilege lainnya? Jadi yang pertama itu di Pilmapres kita akan memperoleh yang namanya koneksi yang beragam dan juga informasi yang beragam. Nah, koneksi itu apalagi di era sekarang ini cukup penting. Dan dari koneksi-koneksi itu mungkin kita dapat memperoleh informasi-informasi, entah itu pengetahuan, atau informasi event, atau mungkin bisnis, atau hal-hal lain yang mungkin menarik minat kita, sehingga kita bisa mengimprove diri kita lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan memperoleh yang namanya lessons and experience, atau pelajaran dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin yang namanya pelajaran dan pengalaman bisa kita dapatkan baik di bangku kuliah maupun di tempat-tempat lain, tetapi jelas beda antara yang kita dapatkan di tempat-tempat lain itu dengan yang kita dapatkan saat mendaftar Pilmapres maupun saat akhirnya terpilih menjadi Mapres. Mulai dari proses pendaftaran, dari Supercamp, di mana di Supercamp itu nanti kita akan mendengarkan speaker-speaker hebat dari Mapres-Mapres sebelumnya. Kemudian nanti pas kita gabung Komapres, kita pun akan mendapatkan pengalaman bertemu, kalau untuk saya sendiri itu, bertemu dengan teman-teman lain dari fakultas-fakultas lain yang kemudian dapat memberikan banyak pelajaran dan dapat bekerja sama dengan mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan dapat melakukan self-improvement dan juga self-promotion. Nah, self-improvement di sini maksudnya ya seperti sekarang ini, saya kemudian ikut di Komapres, dan akhirnya jujur dulu saya rada susah dalam public speaking, kemudian setelah masuk di Komapres, akhirnya belajar sedikit-sedikit, walaupun terpaksa, untuk kemudian mengimprove diri saya di bidang yang saya sebenarnya tidak pro di situ. Kemudian self promotion juga ya sudah rahasia, maksudnya sudah menjadi rahasia umum lagi ya. Kalau misal yang namanya Mapres itu pasti kayak branding dirinya lebih kuat gitu dibanding teman-teman yang lain, seperti itu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman lain untuk dapat membranding diri juga, tetapi pasti yang namanya Mapres punya yang namanya nilai plus, seperti itu. Kemudian ada privilege-privilege lain yang mungkin yang sederhana-sederhana tetapi cukup cukup membantu kita, misalnya mungkin konsumsi, kemudian kalau misalnya beruntung mungkin dapat jodoh dan lain-lain, seperti itu. Boleh di next. Nah, kemudian menurut pengalamanku sendiri, perjalanan menjadi Mapres itu sebenarnya cukup panjang. Jadi kayak tidak sebatas dari pendaftaran kemudian terpilih, tidak sesederhana itu. Jadi kalau misal teman-teman kemudian tertarik untuk menjadi bagian dari Mapres, hal utama yang teman-teman harus punya itu adalah menentukan tujuan atau set your goals. Jadi cari tahu passion kita di mana, apa yang kita sukai, dan kemudian kita melakukan yang terbaik di sana. Kita melakukan yang terbaik sampai akhirnya menimbulkan, kita di situ bisa memberikan kontribusi, kemudian
memberikan peran dan kemudian mencapai prestasi-prestasi di bidang-bidang yang kita minati. Terserahlah mau bidang apa, entah itu olahraga, seni, konferensi, olimpiade, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan tujuan, kita harus memperoleh achievements atau mencari prestasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Baik itu IPK, karena IPK itu juga merupakan salah satu tolak ukur, kemudian prestasi akademik dan juga non-akademik, kemudian bisa juga publikasi jurnal, publikasi buku, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, penting untuk menjadi MAPRES, karena yang pertama itu kita butuh yang namanya skill organisasi. Kemudian itu juga masuk ke dalam penilaian, kemudian language atau bahasa, khususnya bahasa Inggris, karena nanti di Pilmapres itu akan ada wawancara menggunakan bahasa Inggris, di mana di tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya tes TOEFL, tapi dengar-dengar di tahun ini diganti menjadi wawancara. Kemudian juga ada yang namanya social skills, nah di mana menurut saya ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dimiliki oleh MAPRES dan juga sebenarnya mahasiswa pada umumnya, karena dengan social skill itu kita kemudian bisa peka gitu dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kita bisa terbuka dengan masalah-masalah yang terjadi dan akan tergerak untuk memikirkan solusi yang mungkin bisa kita tawarkan. Dan menurut saya kontribusi kita kepada masyarakat ataupun kampus atau bidang-bidang apapun itu sangat mendukung kita untuk menjadi menjadi MAPRES seperti itu. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah yaitu send your application and be the next MAPRES. Jadi kayak siapkan aplikasinya, siapkan berkas-berkasnya, pantengin itunya IG-nya Komapres, LPKA, dan kemudian jadilah MAPRES yang selanjutnya. Seperti itu. Boleh di next. Kemudian untuk hal-hal yang kita siapkan sebelum dalam mengikuti Pilmapres itu, yang pertama sertifikat pokoknya sertifikat terbaik teman-teman, baik itu sertifikat akademik tapi nggak sertifikat tanah juga, kemudian sertifikat prestasi, mungkin kalau misalnya ada sertifikat publikasi dan lain-lain. Kemudian jangan lupa skill bahasa Inggrisnya dipersiapkan, yang nggak harus nggak harus expert banget, nggak harus British banget, tapi ya setidaknya bisa nanti pas wawancara gitu, terus kayak ya bisa paham lah kalau misal ada yang ngajak ngobrol. Kemudian itu juga harus punya skill public speaking yang baik, karena nanti bakal ada presentase dari karya tulis yang kita buat seperti itu. Nah, selain itu nanti kita juga harus mempersiapkan karya tulis gagasan kreatif, makanya tadi dikatakan di awal bahwa kita harus mempunyai social skill yang baik atau kepekaan terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian dengan itu kita akan tergerak untuk memberikan solusi dan bisa menuliskannya dalam bentuk tulisan, kemudian at the end of the day akhirnya bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada IPK, di situ IPK-nya disyaratkan minimal 3,0. Jadi emang yang namanya MAPRES itu emang harus perfect, nggak harus perfect sih, tapi maksudnya penilaiannya itu dinilai dari berbagai macam aspek gitu. Jadi kayak dia harus bisa mengcombine semuanya, entah akademik, non akademik, dan lain-lain seperti itu. Dan salah satu syarat MAPRES juga otomatis harus bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Jadi dan itu bisa diukur, menurut saya pribadi bisa diukur dari IPK-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya sehat fisik dan juga sehat mental. Ya ini penting banget sih teman-teman, karena kalau misalnya kita sendiri lagi nggak sehat, kemudian akan kita lewatkan seperti itu. Ya namanya kesehatan mungkin bukan segala-galanya, tetapi kalau misal tanpa kesehatan ya segala-galanya itu menjadi tidak berarti seperti itu. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada untuk story of MAPRES journey. Jadi kayak mungkin hal-hal yang mungkin kayak jarang terlihat gitu dari teman-teman MAPRES, bahwa sebenarnya itu tuh nggak cuma MAPRES itu nggak sebatas menyiapkan berkas-berkas itu tadi, nggak sebatas kemudian mendapat prestasi dan gelar-gelar seperti itu, tetapi MAPRES itu juga butuh yang namanya pengorbanan atau sacrifice. Jadi dari aku sendiri itu
sebelum menjadi Pilmapres dan kemudian ikut dalam berbagai kegiatan lomba dan konferensi, banyak banget yang harus dikorbankan, baik waktu, kemudian zona nyaman, dan juga kadang-kadang material. Dan saya rasa teman-teman Mapres yang lain juga merasakan hal yang sama seperti itu. Selain itu juga harus disertai dengan yang namanya sincerity and patience, atau keikhlasan dan juga kesabaran, karena yang namanya apa ya? Karena kalau misalnya kita nggak ikhlas, nanti bakal banyak kendala-kendala yang akan kita hadapi seperti itu. Terus harus sabar juga dalam prosesnya, baik dalam pas kita lagi ikut lomba-lomba kayak gitu, maupun pas nanti kita udah daftar pemilihan mahasiswa berprestasinya, karena di situ ya kita diuji sih dengan berbagai macam ujian, mungkin kayak waktu kuliah yang bertabrakan, atau waktu-waktu rapat organisasi yang bertabrakan sama waktu di Mapres, dan lain-lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya adalah spirit and self management. Jadi kayak harus punya semangat dan juga bisa memanage diri sendiri. Jadi kayak kurangin magernya. Kemudian yang utama itu rajin cari info sih, karena kalau misalnya kita mau berkontribusi dan kemudian berprestasi, otomatis kita harus stay update gitu tentang entah kegiatan lomba, kayak kegiatan konferensi, atau mungkin ada pengabdian masyarakat. Jadi kita harus stay update, nggak melulu disuap, maksudnya nggak nunggu sampai kemudian ada teman yang ajakin, atau ada dari prodi ataupun fakultas yang nyuruh ikutan. Jadi kayak kita harus mandiri buat nyari informasinya seperti itu. Kemudian juga harus pandai-pandai atur waktu, kemudian atur emosi, jangan baperan, jangan disenggol dikit jatuh kayak gitu. Dan selanjutnya adalah jangan lupa untuk berdoa dan selalu minta restu sama orang tua kayak gitu, karena sebenarnya sometimes kayak selemah apapun kita, kalau misalnya kita punya doa ya kita masih punya harapan gitu. Dan jangan lupa untuk selalu minta restu sama orang tua, karena yang namanya restu orang tua itu kayak senjata yang kemudian bisa memudahkan segala hal seperti itu. Jadi apapun itu jangan lupa mohon ridho orang tua, pamit dan mohon didoakan kayak gitu. Mungkin boleh di next. Nah, pada akhirnya aku mau nutup presentasenya dengan quotes, salah satu quotes favorit saya, yaitu dari Cenab Şahabettin, dia itu penulis Turki. Jadi katanya engeveze kuş ümittir kalbimizde hiç susmaz, yang artinya burung yang paling riuh adalah harapan dan mimpi yang tak pernah berhenti berkicau di hati. Maka apapun itu, seaneh apapun mimpi kita, serandom apapun dan setidak mungkin apapun, tetap dengarkan, rasakan, dan wujudkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Alfiah Hamaliah untuk penyampaian materinya. Selanjutnya teman-teman, kita akan dengarkan dari mahasiswa FAI sendiri, Mbak Rafida Chaura. Mbak Rafida Chauria Safir, ini mahasiswa KPI angkatan 2019 ya. Ini baru 2019 tapi prestasinya cukup prestis. Mbak Rafida ini pernah menjadi juara 1 esai Ramadan Merapi UMI 2021. Kemudian menjadi delegate of ASEAN International Model United Nation 2020 dalam Council OIC. Kemudian juga delegate of Online Distancing Model United Nation 2020 dalam Council ARF. Kemudian juga menjadi delegate of Comfort Moon 2021 dalam Council UNHCR. Kemudian juga menjadi delegate of Together Moon 2021 dalam Council UNODC. Wah, ini sering banget ya jadi delegate Moon ini, Mbak Rafida. Kemudian yang nggak kalah prestis juga pernah menjadi papernya yang di-submit di UMI Girls itu menjadi best paper dalam subvokal Religious and Social Humanities.
juga pernah menjadi presenter International Conference Dakwah and Islamic Management 2019 di USIM Malaysia. Kemudian di ranah publikasi, terbaru kemarin Mbak Rafida mempublikasi di Lentera Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Yayan Samarinda dengan judul Cultural Preaching on Modern Society, a Phenomenological Study of an Islamic Foundation in Kudus. Untuk selengkapnya, kita dengarkan langsung saja dari Mbak Rafida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Mas Rifan. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Kedengaran, Mbak. Kedengaran. Oh, oke. Oke, kemungkinan dari teman-teman sendiri masih banyak yang belum mengenal saya. Baik, perkenalkan, nama saya Safir dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2019. Mungkin dari kebanyakan teman-teman berpikiran bahwasanya mahasiswa berprestasi yang saat ini atau mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam MAPRES itu adalah orang-orangnya yang ambisius atau selalu mengejar nilai A atau aktif sana sini, intinya perfect lah. Jadi kalau misalkan menurut saya sendiri, mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang mana mampu mengaplikasikan atau mengaktualisasikan bagaimana menjadi mahasiswa yang sebenarnya itu. Nah, jadi gini teman-teman, saya ini mengambil dari seorang ahli. Beliau mengatakan, kan mahasiswa itu kan artinya ada dua kata, maha dan siswa. Maha artinya amat dan besar, dan siswa itu artinya pelajar atau murid. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, kebanyakan siswa adalah generasi penerus bangsa yang mana diharapkan mampu memajukan dan mengharumkan nama bangsa itu. Nah, kalau dari aspek masyarakat sendiri, masyarakat mengatakan bahwasanya mahasiswa itu adalah kaum intelektual atau kaum cendekiawan. Nah, bagi saya sendiri, mahasiswa berprestasi ini sudah bisa mengaktualisasikan perannya. Nah, peran apa saja itu? Saya mengambil dari seorang ahli yang bernama Faruk, yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu Iron of Stock, yang kedua yaitu ada Guardian of Value, yang ketiga yaitu ada Agent of Change. Jadi Iron of Stock yaitu mahasiswa diharapkan mampu memiliki nilai moral dan akhlak yang mulia, yang mana bisa menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Lalu yang kedua ada Guardian of Value, yang mana mahasiswa diharapkan mampu menjaga nilai-nilai sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu ada Agent of Change, di mana mahasiswa diharapkan mampu memiliki perubahan. Perubahan di sini dikatakan sebagai perubahan yang positif ya teman-teman. Perubahan bagi bangsa dan negara. Nah, mungkin itu bagi saya yang mahasiswa berprestasi yang mana sudah mendapatkan peran tersebut. Nah, cerita sedikit tentang saya menjadi MAPRES, mengikuti Pilmapres itu. Dahulunya saya itu kan mengikuti tergabung dalam kelompok Akapres, yang mana gampangannya itulah kayak anaknya Komapres lah. Nah, selama di situ saya juga kurang mengerti maksudnya kayak mana gini gitu. Ya tahu kalau misalkan di situ tergabung kayak mahasiswa berprestasi juga. Tapi selama saya berada di Akapres itu juga sama seperti waktu kemarin mengikuti Pilmapres, juga ada workshop, ada pelatihan penulisan, terus pelatihan public speaking dan sebagainya. Nah, saat itu waktu pemilihan Pilmapres kemarin itu saya sendiri itu kan sebagai Akapres. Nah, anak-anak Akapres ini Komapres ini membuka oprek gitu bagi anak Akapres. Oprek untuk menjadi panitia Pilmapres. Nah, pada saat itu juga saya nggak bisa, soalnya salah satu persyaratannya itu harus kerja di Jogja. Tapi saya mikir, anak Akapres itu bisa nggak ya ikut Pilmapres gitu, soalnya kan tergabung dalam situ juga gitu kan.
Nah, saya pun juga orangnya itu suka tantangan gitu, sekarang hal baru. Jadi meskipun hal-hal baru tersebut susah, pasti saya akan lakukan meskipun hasilnya itu mungkin nggak sesuai ekspektasi dengan saya. Nah, selama itu juga saya mendapatkan banyak pelajaran ketika melalui Pilmapres tersebut. Jadi gini teman-teman, waktu kemarin Pilpres itu saya bagaikan prosesnya itu seperti seorang penyelam yang mana kepingin lah ini ya, ingin mengambil yang namanya sebuah mutiara yang berada di dasar laut. Nah, jadi kalau misalkan ingin sekali mengambil kerang tersebut, mutiara tersebut, namanya juga harus effort kan, namanya juga harus niat, pertama kali harus niat dulu. Nah itu niatnya itu kayak mana kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan seperti saya berpikir, setiap step itu pasti ada suatu cobaan. Suatu cobaan atau suatu hikmah lah intinya. Banyak sekali yang dapat kita ambil. Nah, begitupun juga kalau seperti penyelam tadi, pada bagian atas, tengah, dan bawah pasti ada sesuatu yang intinya itu menarik dari laut tersebut. Nah, makanya dari itu teman-teman intinya jangan takut untuk mencoba. Langsung slide selanjutnya, Mas. Nah, bagi saya teman-teman, selama saya tergabung dalam Komapres ini, saya mendapatkan banyak pelajaran dari kakak-kakak, lalu teman-teman yang lainnya yang mungkin punya pengalaman banyak. Jujur, saya sendiri ini bukan tergolong mahasiswa yang kayak mana ya, aktif di organisasi gitu lah. Tapi bukan berarti mahasiswa yang ini ya tertutup ya, enggak. Saya juga masih menjalin teman-teman yang lainnya juga, teman-teman dari beda fakultas, beda univ juga ya. Nah, setelah itu saya mikir, setelah saya berada dalam Komapres ini, saya memiliki kemajuan dalam berpikir. Nah, dari sini sendiri saya bisa menilai, oh, inilah diri saya yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, maka teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin memiliki kemajuan, ingin memiliki suatu development gitu lah untuk dirinya sendiri. Nah, dari teman-teman harus mengenali dirinya sendiri itu siapa. Saya ini orangnya seperti siapa, saya ini orangnya kayak mana, bidang mana yang saya cocok, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya Mas. Nah, terus langsung lanjut yang kedua, yaitu kalau misalkan setelah kita mengenal diri sendiri, kita jangan lupa untuk perluas lingkup pergaulan, intinya perluas konektivitas. Kalau misalnya kita ingin maju gitu kan. Nah, bagi saya dalam suatu kehidupan, sesuatu yang selalu kita geluti akan menjadi suatu kebiasaan. Sesuatu yang selalu kita cintai akan menjadi suatu kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan tersebut nyaris akan memunculkan suatu paradigma atau cara berpikir. Maka dari itu teman-teman, kalau misalkan kebiasaan kita ini sukalah intinya berkomunikasi dengan orang lain sekitar, menjalin konektivitas dengan yang lain, memperluas pergaulan juga, intinya akan menjadi cara berpikir kita tuh kayak mana. Kualitas cara berpikir kita itu akan meningkat lama-kelamaan. Nah, kalau misalkan dalam perkuliahan, kalian bisa nih yang namanya itu ikut UKM, bisa. Kalian bisa nih yang namanya ikut organisasi, dan sebagainya. Kalian juga bisa yang namanya penelitian lah bareng teman-teman, penelitian bareng kakak tingkat. Saya juga kemarin tuh pernah yang namanya tuh diajak penelitian sama dosen intinya. Tapi waktu itu juga saya belum bisa ke Jogja, maka sayang sekali ya kesempatan itu. Lanjut Mas. Lalu yang ketiga itu jangan lupa teman-teman, kalau misalkan kita sudah punya banyak konektivitas, maka jangan lupa selektif dalam memilih lingkungan. Nah, selektif dalam memilih lingkungan ini juga berpengaruh untuk diri kita sendiri, berpengaruh positif atau enggaknya. Jika teman-teman sudah berada terlanjurlah dalam suatu lingkup pergaulan atau lingkungan pertemanan yang toksik. Kalau misalkan kalian ingin maju, maka saran saya itu keluarlah dari zona tersebut. Dan kayak mana ya, mungkin
itu nggak bakal maju. Nggak bakal maju kalau misalkan kalian masih stuck di situ, masih berada dalam zona nyaman. Nah, maka dari itu teman-teman yang namanya selektif dalam memilih lingkungan itu sangat penting sekali. Sangat penting. Lalu next selanjutnya Mas. Oke, what shall I apply for my life? Nah, jadi kita kalau misalkan ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan suatu usaha, maka jangan lupa teman-teman yang saya katakan tadi seperti prosesnya seorang penyelam yang mengambil mutiara tersebut berada di dasar laut. Yang pertama itu yaitu ada niat. Nah, niat kita sepenuh hati. Mau apa sih kita? Pertama niatnya itu kayak apa gitu. Nah, kalau misalkan niat kita tuh udah 100% pingin di situ, ya maka kita harus pertama kali juga fokus intinya. Fokus pada satu titik tujuan, fokus pada goals kita, apa yang kita inginkan tadi. Lalu yang kedua yaitu tidak takut dan berani gagal. Nah, kalau misalkan kita sudah yang namanya ingin sesuatu tersebut, maka kalau misalkan hasilnya mungkin nggak sesuai ekspektasi kita, atau mungkin kemungkinan itu gagal lah. Intinya jangan patah lah, jangan patah semangat intinya. Berani gagal itu baik kok teman-teman. Berani gagal itu baik. Yang namanya berani gagal itu juga untuk obat lah, untuk kita untuk melakukan selanjutnya tuh gimana? Kita selanjutnya gimana? Bisa jadi penilaian bagi diri kita sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada ikhlas. Nah, kita tuh melakukan sesuatu itu pun juga harus ikhlas, teman-teman. Nah, ada hubungannya dengan niat tadi. Nah, kan inamal a'malu biniat. Kayak gitu kan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ikhlas, kita juga nanti tahu akan hasilnya kayak mana. Kalau misalkan mengerjakannya setengah-setengah, mengerjakan juga ya kayak gini ya kayak gitu ya, kemungkinan besar juga hasil kualitasnya pun juga nggak terlalu mungkin ya. Lalu ada percaya diri. Nah, percaya diri ini penting teman-teman. Yang percaya diri yaitu kita tuh intinya nggak inilah apa namanya nggak mengubris orang-orang lain gitu, orang lain kayak mana gitu, maupun orang tersebut mau menjudge kita atau apa kayak ininya tuh jangan peduliin. Ininya kita pertama kali yaitu harus pede melakukan apa yang kita niatkan tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu jangan lupa menaruh mimpi teman-teman. Menaruh mimpi itu penting. Yang namanya menaruh mimpi itu ya disingkat aja Mbak ya poin-poin ininya. Soalnya ini dasar soalnya. Oke Mas. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada menaruh mimpi. Jangan lupa kalau misalkan menaruh mimpi itu tadi seperti yang pertama yaitu niat. Yang terakhir yaitu ada berdoa. Nah, sebelum berdoa juga harus berusaha terlebih dahulu teman-teman. Yang namanya berdoa kita juga tawakal gitu akan hasilnya tuh seperti apa. Oke, next Mas. Oke, bagi teman-teman, be the best version of you. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan dalam suatu perkumpulan atau suatu komunitas atau apa, tunjukkan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Tunjukkan diri kalian yang kayak mana itu yang terbaik gitu. Nah, kita boleh aja minder kepada orang lain, kita boleh aja kayak pengenlah intinya seperti orang itu, seperti Mbak ini, seperti kakak itu gitu kan. Tapi ingat teman-teman, kalau jangan sampai kita tuh kalau misalkan menggunakan waktu dalam usaha, jangan sampai yang namanya memforsir diri. Tadi juga kasihan sama diri kita sendiri. Nah, setelah itu intinya dari semua apa yang kita kira itu juga sudah porsinya sendiri, ada porsinya sendiri. Setiap orang pun juga ada porsinya sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu tunjukkan yang terbaik dari dirimu itu. Lalu next Mas. Oke teman-teman, yang terakhir ini ada suatu quote. Saya mengambil filosofi seekor kucing ketika mengejar mangsanya. Meski jalannya berliku dan badai meneru, fokus akan mengantarmu pada kualitas hasil. Nah, sama nih seperti kayak seekor kucing ketika mengejar mangsa. Jadi kalau misalkan seekor kucing mengejar mangsa itu kan
dianya tuh fokus gitu kan. Nah, kita terapkan tuh dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan dalam ketika kita melakukan usaha. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Revan. Terima kasih Mbak Rafida. Baik teman-teman, menarik sekali tadi ada quotes juga tips dari Mbak Rafida. Selanjutnya speaker dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Mbak Alifa Agustina. Beliau merupakan mahasiswa PAI angkatan 2018. Ada begitu banyak organisasi yang diikuti, namun sepertinya fokus di organisasi di bawah naungan Muhammadiyah. Begitu. Saya bacakan beberapa. Mbak Alifa pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Ranting IPM SMK Muhammadiyah Prabu Mulih, pernah menjadi Sekretaris Umum Pimpinan Daerah IPM Kota Prabu Mulih. Kemudian juga pernah menjadi Ketua Bidang Imawati PK IMM FAI UMY. Ini sampai sekarang Mbak ya, jadi Ketua PK IMM-nya. Beberapa prestasi yang pernah diraih juga oleh Mbak Alifa Agustina adalah Mbak Alifa ini untuk informasi aja suaranya bagus ya, jadi sering banget mengikuti perlombaan menyanyi begitu, terutama lagu-lagu Arab. Soalnya saya lihat di sini sering sekali mengikuti perlombaan-perlombaan itu. Pernah mengikuti lomba Syarhil Quran MTQ dan LDK Book Fair Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, lomba Pop Arabic Semarak Apresiasi Hazana Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2019, lomba Pop Arab Sukarabic Fest UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Pernah juga menjadi juara 1 lomba podcast Milad FAI UMY 2020, kemudian juara 3 lomba Gina Arabi Festival Arabic Wade Yogyakarta pada 2020, juara 2 lomba menulis Lingkar Pena FAI UMY 2021, dan sekarang di Komapres di divisi kaderisasi Komapres UMY. Untuk mempersingkat, Mbak Alifa saya berikan waktu 7-10 menit ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang sebelumnya teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Alifa, suaranya kecil sekali Mbak Alifa. Coba di cek. Masih lumayan. Iya, terdengar cuman ya kecil. Halo, kedengeran nggak? Bisa didengar ya? Benar, bisa. Ya. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Terima kasih kepada Mas Revan sudah memberikan waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini untuk kita bersama menimba ilmu serta pengalaman berbagi bersama. Saya berasa presentasi waktu Pilmapres ya, karena teman-teman di sini didominasi oleh teman-teman Pilmapres dan teman-teman Mapres waktu itu. Terima kasih juga sudah bergabung. Padahal harapannya itu banyak anak-anak FAI ya, sehingga nantinya bisa melanjutkan estafet dari Komapres dan Mapres ini sendiri. Perkenalkan, nama saya Alifa Agustina, saya merupakan mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Bisa di next. Nah, sebelumnya pertanyaan ini pernah saya tanyakan ke dalam diri saya sendiri, apa sih sebenarnya impian saya sehingga saya harus menjadi orang yang paling terbaik menurut versi saya sendiri dan bisa mempengaruhi orang lain. Sebelumnya memang setiap orang itu memiliki impian masing-masing ya terkait dengan kebutuhannya, kemudian potensi dan kemampuannya itu seperti apa. Nah, mungkin di sini bisa teman-teman mulai pikirkan sebenarnya impian teman-teman saat ini tuh apa dan kebutuhannya itu hanya untuk diri sendiri atau bermanfaat bagi orang lain. Mungkin bisa di next ya, Mas.
Nah, sebenarnya salah satu saya menjadi diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi UMY ya. Sebenarnya itu tidak masuk list dari bagaimana saya menuliskan impian saya di list impian ya, karena sudah takut duluan gitu, karena sudah insecure duluan. Beberapa dari kita mengalami insecure itu sangat banyak dialami oleh anak muda, kemudian malam-malam biasanya overthinking ya, memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan seperti itu. Yang seharusnya itu harusnya dilakukan, bukan hanya dipikirkan saja. Nah, menjadi salah satu bagian dari mahasiswa berprestasi, awalnya bukan menjadi impian, bahkan itu menjadi suatu ketakutan karena di sana banyak teman-teman yang lebih berkompeten, lebih leluasa dari kita pengetahuannya, akan tetapi dari situ tidak mengecilkan pemikiran saya, semangat saya dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai impian tersebut sehingga menjadi mahasiswa berprestasi ini menjadi salah satu impian saya, dan sangat kaget juga waktu seleksi ya, karena alhamdulillah masuk sebagai salah satu finalis ya, dan walaupun belum mendapatkan juara. Nah, mungkin ini saya berbagi tips dengan teman-teman sekalian yang bergabung pada hari ini. Yang pertama itu kita harus mengetahui kebutuhan diri kita. Nah, kebutuhan bagi diri kita ini itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar keinginan ketika misalnya kita mendaftarkan diri sebagai MAPRES ya, mahasiswa berprestasi UMY, biar dipandang orang baik seperti itu, kemudian mendapatkan fee, kemudian akan lebih meningkat eksistensi kita. Nah, saya harap itu menjadi tujuan ataupun tidak menjadi tujuan seperti itu. Kalaupun ada tujuan seperti itu, mohon untuk tidak dimasukkan ke dalam pemikiran, karena itu bakal mengacaukan hasil akhirnya seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui kebutuhan diri kita sebagai kebutuhan kita untuk mengikuti MAPRES itu sendiri. Ketika kita mengikuti MAPRES itu sendiri bisa mempengaruhi orang lain, kemudian mengkaderisasi teman-teman yang lain, itu sangat lebih baik dan jauh lebih baik. Nah, kemudian tips untuk mencapai impian, kita harus mengetahui potensi dan hobi kita. Potensi, kemampuan, keterampilan seperti itu ya, karena di MAPRES juga seperti itu. Kita ketika kita hobi menulis misalnya, maka kita bisa menuliskan impiannya. Seperti ini misalnya. Ketika kita mempunyai hobi menulis, kita tuliskan dalam list impian. Dalam 1 minggu kita menulis dua kali tulisan dengan berbeda tema dan diupload ke platform yang terkenal, misalnya Mojok seperti itu ya, Madrasah Digital, kan sudah banyak banget ya platform media tulis seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui, kemudian kita tuliskan beberapa impian kita. Nah, untuk menjadi MAPRES saat ini pun MAPRES sendiri tidak masuk list impian saya ya, karena itu juga mendapatkan informasi dari tiba-tiba seperti itu ya, dari dosen dan teman gitu. Nah, kita juga di sini membutuhkan ketika kita sudah menuliskan impian kita harus merealisasikan impian tadi. Jangan hanya dituliskan yang terpampang kemudian dibaca, katanya disolawatin bakal terlaksana ya, akan tapi tidak hanya sebatas itu, namun juga harus merealisasikannya diri kita sendiri. Merealisasikan mimpi itu tentunya memang tidak mudah ya, bukan berarti tidak bisa, pasti bisa. Kemudian selagi kita untuk menanjak ke tangga-tangga berikutnya itu pasti adanya tidak seperti jalan tol yang mulus ya. Pastinya ada tangga yang rapuh, bahkan patah, kemudian ada yang rusak ya, yang bolong, yang mungkin kita kejeblos dalam itu. Tidak selalu mulus jalan yang kita lalui seperti ya. Pengalaman juga ikut di MAPRES ini juga ada beberapa kesulitan, ada beberapa permasalahan yang selama seleksinya itu saya alami seperti itu. Contohnya dalam menuliskan tulis ilmiah gitu ya, yang membutuhkan bimbingan dosen juga, karena
kita sendiri kekurangan ilmu seperti itu. Nah, kemudian kita membuat motivasi. Membuat motivasi ini berasal dari internal bisa, kemudian dari eksternal diri bisa, seperti lingkungan, circle pertemanan, seperti karena ini sangat dibutuhkan sekali. Karena waktu itu saya ikut MAPRES ini dimotivasi oleh teman sahabat terdekat saya ya, katanya gini, MAPRES itu diibaratkan sebagai, kalau misalnya Mbak Rofida sebagai penyelam, kalau saya sebagai pelayar seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita memiliki perahu yang kecil, berlayarlah sejauh mungkin, walaupun di tengah laut itu ada ikan yang sangat buas, misalnya paus ya, ikan hiu, kemudian ada ombak yang lebih besar. Nah, itu yang sangat memotivasi saya, karena saya mengikuti MAPRES ini sebenarnya awal-awalnya saja cuma cek ombak seperti itu. Dan alhamdulillahnya lolos ke dalam dan sampai sekarang ini, dan tentunya tidak menjadi rasa puas yang stop seperti itu. Akan tetapi ini rasa puas yang berkontinu untuk terus mencari ilmu seperti itu. Tidak hanya merasa puas, ya udahlah aku udah jadi MAPRES, ngapain lagi belajar gitu. Tidak. Akan tetapi ini membuat kita terus untuk belajar gitu, karena teman-teman yang lain juga berasal dari fakultas lain yang bakalan kita temuin gitu. Bisa di next, Mas. Nah, ini mungkin ada beberapa student dream dari beberapa mahasiswa ya, harapan mahasiswa itu seperti apa sih? Tentunya di MAPRES ini bagaimana seleksinya, seperti itu, apa saja persyaratannya. Mungkin ini secara umumnya, gambaran umumnya ya. Yang pertama, menurut saya itu dia berinspirasi dan menginspirasi. Karena apa? Dia harus berinspirasi untuk diri dia sendiri, diri sendiri dulu, baru bisa menginspirasi orang lain gitu. Karena dibutuhkannya energi kita untuk mempengaruhi oleh orang lain itu juga butuh energi dari kita sendiri dulu gitu. Kebanyakan kita menyemangati orang lain, tapi kadang semangat itu runtuh untuk diri kita, nggak mempan istilahnya kayak gitu. Nah, maka dari itu harus memiliki inspirasi bagi diri kita sendiri dulu, baru bisa menginspirasi orang lain. Nah, kemudian ada berprestasi tidak hanya bagian akademik, akan tetapi juga non akademik ya. Seperti yang dibaca Mas Revan tadi, kalau misalnya saya ini lebih ada lomba-lomba gina aerobis seperti itu ya, karya tulis, research gitu ya. Tapi ada beberapa research yang belum selesai ya, karena belum dilanjutkan juga gitu. Nah, padahal di tes juga kalau misalnya ikut lomba-lomba ya, lomba-lomba nyanyi gitu yang suaranya nggak bagus-bagus amat, cuman tadi punya kemauan dan keberanian untuk mengasah lebih jauh lagi seperti itu. Nah, untuk prestasi ini setiap orang itu berprestasi pada bidangnya masing-masing. Anak fakultas hukum tidak lebih pintar dari anak fakultas PAI, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada yang merasa pintar dan dia pintar dan berprestasi pada bidangnya masing-masing. Hanya saja dia lebih kepada peningkatan kecerdasannya seperti itu. Dari bidang intelektualnya, religiusnya, dan humanisnya seperti itu. Nah, kemudian aktif berorganisasi. Aktif berorganisasi di sini sangat penting ya, selain mendapatkan relasi seperti itu, kita akan menambah informasi yang berisi dengan ilmu pengetahuan yang lebih banyak, akan memperkaya pengetahuan kita juga tentunya. Jadi kita juga jangan jadi parasit seperti itu, yang hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga kita harus memberi kepada orang lain. Di sini keuntungan dari berorganisasi sendiri. Kemudian IPK tinggi, menurut saya IPK tinggi ini karena saya letak di paling bawah, menurut saya IPK ini gambaran sebagai penilaian bagaimana hasil yang kita dapatkan selama pembelajaran kuliah seperti itu. Akan tapi sangat sulit untuk melihat nilai kejujuran seperti itu. Saya juga sendiri berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas ya dan lain sebagainya dengan sejujur-jujurnya, walaupun dampaknya nanti ke IPK seperti itu. Tapi semoga kita semua pada saat mengerjakan tugas-tugas kuliah dilandasi dengan kejujuran seperti itu. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Student Dream dan pengalaman saya, dan dapat saya tutup dengan perkataan saya teruskan saja ya. Let's do it. Ayo lakukan, dan do it itu doa, ikhtiar, dan tawakal. Setelah kita melaksanakan semua, dan hasil itu kadang tidak sesuai dengan usaha kita misalnya. Adapun pepatah mengatakan bahwasannya usaha tidak pernah mengkhianati hasil, tapi nyatanya ada saja usaha yang mengkhianati hasilnya seperti itu, karena Allah itu maha mengetahui dan bagaimana letak dan waktu untuk kita bersenang-senang, untuk kita sukses, untuk kita juara, dan untuk kita menjadikan kita sebagai pemenang seperti itu. Jadi tidak akan pernah terkiri dari kita ya, ketika kita sudah berusaha, walaupun itu arti kata mengkhianati hasil kita dari usaha kita yang kita lakukan, sungguhnya itu sudah yang terbaik buat kita. Maka lakukanlah sesuai kemampuanmu, hobimu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Alifah. Pesannya satu ya, jadilah mahasiswa yang jujur. Kalau ngerjain tugas itu jangan kopas-kopas aja kayak Mbak Alifah gitu. Kerjanya serius. Meskipun ngaruh ke IPK Mbak ya. Teman-teman, ini sudah 14.57. Mungkin kita lanjutkan saja ya. Satu speaker lagi, Mbak Syakira Amalia Isyarah. Kebetulan Mbak Syakira ini kemarin yang menjadi juara 1 di fakultas kami, mahasiswa berprestasi. Sama angkatannya kayak Mbak Rafida, angkatan 2019. Beberapa prestasi lainnya adalah juara 1 MTQ Kaligrafi Kontemporer tingkat kecamatan tahun 2016 dan 2018. Mbak Syakira ini juga merupakan award beasiswa unggulan Kemendikbud tahun 2020. Kemudian juga pada tahun ini mengikuti student exchange di IIUM Malaysia. Mbak Syakira ya, benar ya? Oke, terus pengalaman berorganisasinya juga saat ini kalau nggak salah Mbak Syakira di BMFI UMY juga ya? Oh iya, benar. Ya, kemudian organisasi lainnya di divisi minat bakat Al-Mujadid, Syu'bah Lughal Arabiyah di UMY. Kemudian di BEM tadi menjadi anggota atau divisi keilmuan dan agama. Ini Mas Syafiq dulu sering banget notice Mbak Syakira karena hobinya main futsal. Ini menarik gitu, anak FAI hobinya main futsal tapi juga berprestasi. Jadi bahkan nih sekarang Mbak Syakira ini menjadi manajer futsal putri UMY. Wah, ini out of the box banget sih, keren. Sering juga menjadi moderator di beberapa kajian, diantaranya kajian IFA dengan tema True Beauty. Kemudian juga sering banget di kajian-kajian FAI, Mbak Syakira ini dipercaya menjadi moderator. Selengkapnya bagaimana kita dengarkan bersama. Silahkan Mbak Syakira Amalia Isyarah. Terima kasih Kak Revan atas kesempatannya. Sebelumnya minta tolong Kak Fasya buat share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kita kenalan lagi ya teman-teman. Aku Syakira Amalia Isyarah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2019. Nah, jadi di sini aku pengen sharing-sharing nih sama teman-teman semua gimana sih perjalanan aku bisa sampai tersesat di Pilmapres gitu. Oke, lanjut Kak.
Nah, ini mungkin yang teman-teman lihat saat ini cuman sekedar apa ya, kesuksesan yang aku capai saat ini gitu. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman aku, dari orang-orang, kok bisa sih masuk menjadi finalis mahasiswa berprestasi UMY, kok bisa sih menjadi award beasiswa unggulan, kok bisa sih ikut banyak organisasi, kok bisa sih ikut futsal, ikut sepak bola di tingkat nasional gitu. Dan pertanyaan kok bisa sih lainnya. Menurut aku, pertanyaan seperti ini sebenarnya gimana ya, mindset teman-teman itu harus diubah gitu. Dari banyaknya prestasi, dari banyaknya kesuksesan, dari keberhasilan teman-teman itu pasti ada yang namanya proses. Ada banyak tangisan, ada banyak keringat yang dikeluarkan, ada banyak kekecewaan, ada banyak kata menyerah gitu yang sempat terlintas selama proses tersebut. Oke, bisa dilanjut, Kak. Nah, mengapa aku katakan tersesat menjadi Pilmapres? Jadi aku pengen sedikit cerita nih dengan teman-teman semua. Aku tersesat masuk FAI, tersesat masuk PAI UMY gitu. Ini jujur ya teman-teman, sebenarnya impian aku itu pengen masuk jurusan teknik sipil ataupun arsitektur gitu. Cuman seperti lagu yang hits saat ini ya, aku nggak bisa melawan restu kayak yang Mbak Mahalini sampaikan gitu. Aku nggak bisa melawan restu orang tua, jadi aku milih prodi ataupun jurusan yang dipilih sama orang tua dan keluarga aku gitu. Jadi tersesatlah aku ke Fakultas Agama Islam dan prodi PAI seperti itu. Semakin jauh tersesat, kemudian kenal yang namanya Pilmapres. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Alfia tadi, perjalanan Pilmapres itu tidak sesederhana itu, teman-teman. Jadi, awal mulanya kalau Mbak Rafida itu kan udah masuk Akapres tuh. Kalau aku malah ditolak Akapres. Terus karena penolakan itu membuat aku menjadi semangat gitu, menjadi lebih termotivasi. Dan tiba-tiba dengan kekecewaan itu gitu kan, dengan rasa tidak percaya diri, pengen ikut Pilmapres, tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri gitu. Jadi tiba-tiba ada Kaprodi PAI ngechat disuruh dan bilang bahwa pengen diikutkan untuk mewakili prodi PAI seperti. Nah, jadi pelajaran yang aku ambil, mungkin kita tidak percaya pada diri gitu, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, tapi ada orang lain yang melihat gitu, ada orang yang percaya bahwa kita mampu dan kita bisa. Maka dari itu perjalanannya tersesat tadi, aku memutuskan untuk ikut Pilmapres. Oke, lanjut Kak. Nah, di perjalanan tersesat tadi, selama prosesnya tadi, aku merasakan hasilnya. Teman-teman, aku merasa tersesat di jalan yang benar. Mengapa demikian? Karena di Pilmapres itu tidak hanya berkompetisi dengan ajang kompetisi gitu, tapi bisa teman-teman kita bisa terbuka. Terus dengan Pilmapres itu sendiri, aku merasa aku untuk menulis, karena yang sebelumnya itu aku jujur aja aku belum pernah bikin yang namanya gagasan kreatif, apalagi presentasi di depan dosen yang hebat bersama dengan teman yang luar biasa seperti itu. Kalau dibanding-bandingin ya, prestasi yang aku capai saat ini itu masih kalah jauh dengan teman-teman yang lain. Tapi gimana caranya kita percaya diri gitu, percaya pada kemampuan kita, insya Allah itu menjadi jalan kita. Oke, dilanjut Kak.
Nah, selanjutnya ini nih ada beberapa dari aku cara membangun the best version of you seperti tema kita ya teman-teman. Jadi yang pertama ini gali potensi diri. Gali potensi diri ini maksudnya kalau aku pribadi ketika menjadi mahasiswa baru itu aku mulai mencari gitu di UM-nya itu ada organisasi apa bisa aku ikutin, ada KM apa yang bisa aku ikutin seperti itu. Terus dengan mengetahui berbagai macam kegiatan ataupun berbagai macam hal yang ada di situ, kita bisa menggali potensi diri kita gitu. Jadi sebaik-baik mungkin teman-teman bisa menggali potensi diri. Yang selanjutnya, yang paling penting tadi menurut aku itu percaya diri. Percaya diri tadi teman-teman, karena ketika kita tidak percaya pada diri sendiri, apalagi orang gitu, orang tidak bisa percaya juga dengan diri kita. Nah, selanjutnya ada berani nih. Berani di sini maksudnya teman-teman itu diharapkan kita itu diharapkan bisa berani mencoba, berani mengambil resiko, berani keluar dari zona nyaman. Teman-teman yang datang ke sini, datang pada roadshow pada hari ini juga tergolong berani gitu, berani untuk keluar dari zona nyaman, karena lagi siang kan, waktu istirahat seperti itu. Jadi teman-teman udah bisa berani. Terus selanjutnya ada selalu berpikir positif nih. Nah, ini juga sangat penting supaya kita tidak terlalu overthinking, teman-teman. Kalau kita berpikiran positif, insya Allah segala hal itu akan terasa lebih mudah, walaupun kita gagal, walaupun kita khawatir, hal tersebut tidak akan terlalu mengganggu diri kita gitu. Jadi usahakan untuk selalu berpikir positif. Nah, kalau aku di ajang Pilmapres kemarin, aku selalu berpikir bahwa tidak ada ruginya gitu buat ikut Pilmapres, karena aku bisa mengembangkan potensi, bisa dapat banyak relasi, bisa dapat pengalaman baru gitu. Jadi buat teman-teman FAI khususnya harus bisa seperti itu gitu. Yang selanjutnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, di sini memanfaatkan waktu sebaik mungkin itu karena waktu kan tidak bisa kita ulangi, teman-teman. Jadi dengan sebaik mungkin waktu ya setiap detiknya, menit, setiap jam itu sebaiknya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan melakukan hal-hal positif, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Seperti ikut roadshow ini kan teman-teman juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Yang terakhir ada berdoa nih. Seperti kata Mbak Alfia juga tadi, selemah apapun kita masih bisa berdoa, teman-teman. Nah, jadi jangan pernah lupa doa. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini ada satu hadis nih. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang sekali-kali engkau merasa lemah. Bersungguhlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Nah, maksud hadis ini, teman-teman, ketika kita itu harus bersungguh-sungguh gitu dalam melakukan apapun, kita tidak boleh lemah, kita harus kuat. Ketika jatuh, kita harus mencoba lagi, kita harus kalau gagal, kita harus coba lagi, hingga kita bisa merasakan bahwa itu nikmatnya yang namanya perjuangan, seperti itu. Oke,
Yang lanjut Kak, yang terakhir ada beberapa kata nih dari aku buat teman-teman. Jadilah seseorang yang percaya diri. Mungkin kita menilai diri kita tidak berarti apa-apa. Namun kita tidak tahu bahwa ada orang yang ingin menjadi seperti kita, bahwa ada orang yang percaya bahwa kita bisa dan kita mampu. Ini salah satu moto aku juga, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, mungkin dari aku itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kak Revan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget Mbak Syakira. Oke, teman-teman, 4 speaker kita sudah menyampaikan materinya dengan keren sekali ya. Mulai dari tadi Mbak Alfia, kemudian Mbak Rafida, kemudian Mbak Alifah, sampai terakhir tadi Mbak Syakira. Teman-teman mungkin ada yang ingin berdiskusi, bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, entah itu bagaimana caranya mengikuti Pilmapres dan segala macamnya. Jadi untuk itu saya buka termin pertanyaan atau diskusi. Teman-teman juga bisa sharing ya, tidak hanya bertanya, mungkin juga sharing gitu terkait pengalaman yang teman-teman pernah lalui. Bisa langsung menyalakan mikrofon dan kameranya, atau juga bisa raise hand. Oh, ada Mbak Andi Anissa. Silahkan Mbak Andi Anissa. Langsung aja Mbak. Nyalakan kameranya dan mikrofon. Oh iya Kak, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera Kak. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Oke Kak, saya ingin bertanya Kak, untuk persyaratan Pilmapres sendiri untuk sertifikat, apakah ada tenggang waktu misalnya seperti 5 tahun sebelumnya dari tahun diadakannya Pilmapres atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke. Baik. Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya, Mbak Andi Anissa. Oke Kak, oke. Oke, teman-teman yang lain, silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya, berdiskusi, atau sharing terkait mungkin pernah mengikuti ajang apa, kesulitan yang dilalui. Silahkan, teman-teman sangat terbuka untuk berbagi dengan kalian. Atau sembari menunggu teman-teman yang lain ingin bertanya, tadi pertanyaannya ke hal teknis ya, terkait persyaratan ini, persyaratan sertifikat. Mungkin dari Mbak Alfia, kemarin itu persyaratannya gimana Mbak untuk sertifikat mengikuti Pilmapres? Kalau masalah sertifikat, seingatku, kalau aku kemarin, karena aku nggak terlalu memerhatiin sebenarnya, tapi seingatku, yang sertifikat yang kita peroleh selama menjadi mahasiswa, kalau misalkan sertifikat yang nggak dimasukin, kayak gitu. Untuk tengah waktunya sendiri, jujur aku rada lupa apakah ada rentang waktu khusus atau tidak. Kalau aku pribadi, semua sertif yang aku dapat selama mahasiswa, aku masukin semua. Kalau mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang mau nambah. Ya, mungkin kemarin kan soalnya kadang teknis tuh luput gitu dari perhatian. Mungkin Mbak Alifah atau Syakira atau Mbak Rafida ada tambahan informasi gitu mengenai sertifikat apa saja dan tentang waktunya yang diperbolehkan dalam Pilmapres kemarin. Mungkin aku Kak pengen nambahin. Makasih siapa sih Andi Anissa yang udah nanya terkait teknis dari Pilmapres. Kalau terkait tenggang waktu sertifikat itu, aku langsung nanya ya kemarin. Kebetulan aku nanya dengan Kak Syafiq. Kalau nggak salah itu 5 tahun sebelumnya gitu. Kalau dari aku itu aja Kak.
Berarti sertifikat itu boleh dari 5 tahun sebelumnya ya, ini yang masih berlaku. Mbak Alifa atau Rafida ada tambahan? Mungkin informasi apa gitu mengenai sertifikat? Ya, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Ya. Mungkin untuk sertifikat tadi ya udah dibilang Mbak Alivia sama Mbak Syakira, ada yang dari 5 tahun, ada yang selama mahasiswa, selagi itu diakui dan pernah kita ikuti gitu. Karena ada beberapa sertifikat yang mungkin diada-adakan seperti itu. Mungkin untuk sertifikatnya benar-benar real dari apa yang kita ikuti. Mungkin itu aja sih. Oke. Rafida, ada tambahan informasi mengenai hal sertifikat yang ajukan di Pilmapres kemarin? Udah terjawabkan semua tadi sih Mas, soalnya. Ya. Iya, kalau aku nggak salah ingat juga waktu itu diinfokan memang diutamakan sertifikat selama menjadi mahasiswa, tapi boleh juga sertifikat seperti yang disampaikan Syakira tadi. Begitu ya Mbak Andi Anissa. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak dengan 4 speaker kita nih? Di sini ada banyak nih teman-teman partisipan yang mungkin masih maba. Mas Rivaldi, Mbak Madika Aida, Mas Ahmad Kosim. Kalau mau bertanya atau sharing, boleh banget ya. Langsung aja nyalain kamera sama mikrofonnya. Ya, izin bertanya. Oke, silakan. Oke, mohon maaf ya sebelumnya saya nggak bisa menyalakan kameranya. Oke, nggak apa-apa. Saja. Untuk tanggal pemilihan mahasiswa prestasi itu kapan ya? Dan apa kita harus menyiapkan itu jauh-jauh hari? Maksudnya kapan sebaiknya kita menyiapkan itu? Terus untuk persyaratan, mohon maaf, terkait IPK itu juga termasuk persyaratan enggak ya? Dan kalau iya, berapa minimal untuk IPK tersendiri? Oke, terima kasih. Oke. Teman-teman tadi sudah bisa langsung mendengarkan pertanyaan dari Mas Ahmad Kosim. Bisa langsung menjawab. Mungkin dimulai dari Mbak Alfiah, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini tadi pertanyaannya tentang tanggal ya. Kalau kemarin itu waktu tahun 2021 ini seingatku bukannya tuh di akhir Desember gitu. Dan seleksinya itu mulai di awal-awal Januari kayak gitu. Jadi kalau misal masalah persiapannya kan banyak tuh, mulai dari sertif dan lain-lainnya ya, namanya sertifikat prestasi, kemudian keikutsertaan di organisasi dan publikasi itu ya kayak prepare sedini mungkin gitu. Dari awal dari siap-siap ya nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang seperti KTI, kalau misal mau nyiapin KTI juga mulai sekarang tuh nggak apa-apa. Soalnya aku sendiri ada temen yang kebetulan tuh kemarin cerita lagi niat buat ikut Pilmapres untuk tahun depan, dan dia udah mulai searching topik yang kira-kira bakal dia masukin kayak gitu. Dan untuk IPK sendiri sebenarnya itu masuk persyaratan, dan kalau untuk tahun ini itu minimal 3,0 kalau nggak salah, tetapi bobot penilaiannya itu cukup kecil ya, cuma 20%. Yang justru penilaiannya rada besar itu yang prestasi sama sertifikat itu tadi. Itu kalau di fakultas itu 70%, dan kalau di UNIF prestasi itu 25%. Dan nanti kalau misalnya seleksi di UNIF lagi yang lebih gede itu, yang paling gede itu juga ini gagasan kreatif yang KTI tadi kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman mau dengar. Sebelumnya ini Mas Ahmad Kosim dari jurusan apa kalau boleh tahu?
Halo Mas. Halo, halo. Ya, mohon maaf ya sebelumnya. Sebenarnya info ini saya dapat dari status teman saya. Saya itu dari Prodi Teknologi Informasi. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Saya ikut materi dari kawan-kawan FAI. Nanti kita juga bakal roadshow ke sana kok Mas. Siap, siap. Saya tunggu itu ya. Siap. Sekarang angkatan berapa Mas? 2019 atau 2020? Saya angkatan 19. Oh, 19. Oke. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman lain, silakan. Siapa aja boleh, Mbak Alifa, Mbak Syakira, atau Rafida. Mau menambahkan, boleh silakan. Mungkin aku nambahin dikit ya. Ya, untuk jenjang waktunya tadi udah disampaikan sama Mbak Alivia ya. Nah, mungkin untuk persiapannya bisa dipersiapkan dari sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya ada tuh seminar-seminar, webinar gitu ya, yang mengadakan diskusi gitu yang hadiahnya ya cukup ringan, sertifikat, namun itu sangat berarti buat kita persiapan contohnya di Pilmapres nanti gitu. Namun harapannya tidak hanya mengharapkan sertifikatnya saja, namun juga ilmunya gitu yang bisa dibagikan untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Tadi seperti pesan saya. Nah, kemudian IPK Mas Kosim ini kan masih 2019 ya. Nah, mungkin bisa ditingkatkan untuk IPK-nya, mungkin nantinya belum qadarullah belum mencukupi misalnya, tapi jangan sampai lah ya. Semoga bisa mencukupi bahkan lebih ya IPK-nya untuk persyaratan dari Pilmapres ini. Akan tetapi ketika IPK itu belum mencukupi, namun dari KTIA, kemudian dari sertifikat, nilai-nilai berorganisasi dan lain sebagainya, bisa menutupi IPK itu sendiri, karena yang disampaikan Mbak Alivia tadi, bobot penilaiannya cukup tidak mempengaruhi lah ya. Nah, maka dari itu bisa dipersiapkan dari sekarang semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk kita selangkah lebih maju. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Mbak Alifa. Dari speaker yang lain, ada tambahan? Mbak Syakira, Mbak Rafida, boleh kalau ingin menambah. Kalau dari aku cukup, Kak. Udah sangat lengkap dari Alfia sama Mbak Alifa. Oke. Mbak Rafida gimana? Kalau dari aku ada tambahan sedikit. Waktu pemilihan mahasiswa berprestasi itu waktunya itu paling enggak itu sebulanan. Udah itu aja sih Kak prosesnya. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Mbak Dinar sendiri mungkin, ini Mbak Dinar ini cukup prestasi sebenarnya di FAI ini. Nggak mau tanya-tanya gitu. Siapa tahu jadi delegasi berikutnya dari FAI. Atau teman-teman yang lain kalau ingin bertanya masih boleh, saya persilahkan. Atau mungkin cukup ya, sepertinya teman-teman sudah cukup paham tadi dengan apa yang disampaikan. Sama ini mungkin spesial informasi buat Mas Kosim, karena sudah mau ikut. Jadi untuk Pilmapres tahun depan, untuk bocoran, itu dimulai sekitar bulan-bulan Maret. Jadi rundown-nya itu nggak sama kayak tahun waktu angkatan kami. Makanya kemungkinan Komapres tahun ini juga masa jabatannya diperpanjang. Itu juga informasi buat teman-teman sih. Itu percakapan terakhir dengan Mas Syafiq kemarin sebenarnya. Baik teman-teman, terima kasih saya. Mohon maaf, ya makasih ya untuk infonya. Mohon maaf saya potong tadi Mas. Oh ya, gimana? Untuk info-info tentang Pilmapres itu bisa dilihat di mana ya? Apa ada Instagramnya atau gimana gitu Mas? Supaya kita bisa. Ada. Apa namanya Mas? Nanti tak follow. Instagramnya Komapres ya, Komapres UMY. Komapres, oke siap Mas. Terima kasih. Dan sebenarnya nanti itu akan diumumkan jauh-jauh hari kok Mas. Jadi persiapannya itu mulai dari tingkat fakultas, kemudian baru ke tingkat universitas. Jadi memang akan disosialisasikan dan diumumkan jauh-jauh hari. Jadi salah satu tujuan kenapa kita roadshow itu ya supaya teman-teman tahu gitu, ada loh Komapres di dalamnya itu teman-teman yang tergabung dalam Pilmapres sebelumnya. Gitu Mas Kosim. Siap Mas, terima kasih banyak. Semangat semua. Baik teman-teman, sudah ada tidak ada pertanyaan lagi. Luar biasa sekali 4 pembicara kita.
pada siang hari ini dimulai dari keynote speaker dan 3 Sri Kandi dari FAI, Mbak Syakira, Mbak Alifa, dan Mbak Rafida. Sudah banyak menyampaikan materi, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga silaturahim kita pada siang hari ini juga mendatangkan pahala dan Allah melihat ini sebagai satu buah kebaikan untuk kita. Tadi banyak banget poin tentang harus percaya pada diri sendiri, kemudian Mbak Alfia juga menekankan bahwa masuk di Komapres itu akan sangat membantu di bidang relasi dan koneksi tentunya. Jadi teman-teman, kalau saya simpulkan pembahasan dari keempat speaker kita tadi intinya adalah bagaimana teman-teman memaksimalkan potensi dirinya masing-masing. Nah, oleh karena itu makanya roadshow ini tajuknya Be the Best Version of You. Nah, kemudian terakhir teman-teman, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Syakira, harus tetap percaya pada diri sendiri. Saya teringat juga apa yang disampaikan oleh Eric Fromm, ini sebagai penutup. Jadi beliau mengatakan, hanya orang-orang yang memiliki kepercayaan dalam hatinya yang dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi kita memang harus percaya pada kemampuan kita, sembari juga berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekian untuk talk show-nya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke MC. Ini Mbak Dinar masih on nggak? Oh ya, silakan Mbak Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman penyampaian materi dari teman-teman yang luar biasa. Ada Mbak Alfiah Amaliyah, ada Mbak Alifah, ada Mbak Rafida, ada Mbak Syakira, dan juga tentunya tak kalah luar biasa moderator kita pada hari ini ada Kak Revani Aziz. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman, luar biasa. Tentunya apa yang disampaikan tadi memotivasi kita semua ya, bahwa kita sebagai manusia harus memaksimalkan apa yang kita punya dalam diri kita. Begitu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup penyampaian materi pada sore hari ini ya, karena sudah pukul 3:30. Dan saya rasa teman-teman juga sudah harus menunaikan ibadah sholat asar. Kalau begitu saya pamit undur diri. Teman-teman semua tetap jaga kesehatan karena seperti yang kita ketahui kasus COVID di negeri kita ini sedang meningkat cukup drastis. Apalagi teman-teman yang berada di Jogja, ditunda-tunda dulu kumpul-kumpulnya yang offline, ngafe-ngafenya ditunda-tunda dulu agar senantiasa kita diberikan kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin, amin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat banyak khilaf dan salah. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sebelum keluar dari room, kita bisa adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bisa dinyalakan terlebih dahulu teman-teman kameranya. Ya. Akan diambil oleh panitia ya. Silahkan Kak, apakah sudah siap? Saya ya Kak yang menghitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinar.